kepada Tuhan. Saya bersungguh-sungguh ketika melayani Tuhan. Amin. Ketika memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita mau jadi orang yang sungguh-sungguh. Amin. Amin. Haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tanpa-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala kelimpahan. Kami boleh layak melayani Engkau. Sebagaimana kami ada Tuhan. Katakan dari hatimu, kami hidup dalam segala kelimpahan. Kami boleh berdiri hari ini melayani Engkau. Semua karena anugerah-Mu Tuhan yang Engkau curahkan bagi setiap kami. Sama-sama kita bangkit berdiri. Besar, besar anugerah-Mu.
nikmati setiap pujian kami, Roh Kudus. Kami naikkan dari hati kami. Kami angkat suara kami. Kami angkat hati kami. Kami menyembah Engkau. Allah yang baik, Allah yang berkuasa, Allah yang heran kuasanya, sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, hamba besar biar jemaat saja angkat tanganmu, katakan besar, besar. Kepada Tuhan, katakan besar anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Amin. Berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Yes, amin. Semakin hari, amin, semakin bertambah. Semakin hari, semakin bertambah. Semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah. Sekali lagi. Semakin hari dengan iman. Semakin hari, semakin bertambah. Besar Yes, God. Haleluya, haleluya. Ini pengakuan jemaat-Mu, Gereja GPD Hosana pagi hari ini Tuhan. Semakin hari bertambah-tambah kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Dan biarlah kami semakin hari semakin mengucap syukur kepada Engkau. Kami siap melayani Engkau lewat pujian penyembahan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau dengarkan pengumuman. Pengumuman ibadah raya Minggu 17 Oktober 2021. Ibadah raya minggu depan 24 Oktober 2021 onsite di gereja dan online.
Yang pertama pukul 7 ibadah umum, yang kedua pukul 10 ibadah umum, yang ketiga pukul 4 sore youth dan teens. Wajib mendaftar dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Info Gereja Anak Hosana Kids setiap hari Minggu pukul 11 online di YouTube GPDI Hosana Bandung. Doa Wanita Wilayah Timur Selasa 19 Oktober 2021 diliburkan. Doa Wanita Wilayah Barat Selasa 19 Oktober 2021 jam 2 siang di rumah Ibu Sarimin Bumi Asri. Rabu Komsel dan berdoa online seluruh jemaat hari Rabu 20 Oktober 2021 melalui aplikasi Zoom jam 7 malam. Harap jemaat mendownload aplikasi Zoom Meeting. Persembahan dana-dana gereja melalui scan QR Code di bawah ini. Silakan di-scan sesuai dengan kebutuhan. Persembahan kas atau operasional gereja, persembahan pembangunan gereja, dan persembahan diakonia. Atau melalui rekening bank dana gereja transfer tanpa scan QR Code, kas gereja atau operasional melalui Bank BCA, pembangunan gereja melalui Bank BCA dan Bank Mandiri, perpuluhan melalui Bank Mandiri dan BCA dengan nomor-nomor rekening yang sudah tertera berikut ini. Launching Ibadah Pria Pantekosta Hosana, Kamis 4 November 2021 pukul 7 sampai 8 malam, on-site di gereja. Pembicara Pendeta Nathanael Niko, Bandung. Bapak-bapak pria Hosana, bangkitlah dan hadirlah dalam komunitas ini. Ditunggu kehadirannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita sapa dulu jemaat yang ada di rumah, amin. Boleh kameranya? Oke, sekali lagi sama-sama kita katakan Shalom. Kurang kuat, Shalom. Shalom, puji Tuhan. Selamat beribadah buat jemaat yang ada di rumah. Sama-sama kita sungguh-sungguh berkumpul untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Kami berkumpul memuji-Mu. Sebuah lagu lama tapi luar biasa, amin. Katakan haleluya. 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 Oh haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kami berkumpul memuji-Mu. Pujilah Bapa, pujilah Bapa, pujilah Bapa, pujilah Roh Kudus. Pujilah Bapa, pujilah Allah, pujilah Roh Kudus. Haleluya, 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 oh haleluya. Sekali lagi, haleluya, 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 oh haleluya. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala, haleluya. Oh haleluya. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, haleluya,
kota bentengan. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Sekali lagi, jemaat saja dengan iman, nama Yesus. Nama Yesus, nama Yesus kalahkan musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi, nama Yesus. Yesus menara yang kuat. Oh, nama Yesus kota bentengan. Amin. Kalahkan musuh di atas. Akui nama Yesus di atas segalanya. Di atas. Sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Nama yang indah, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Nama yang selalu menghibur hati kami. Hanya nama Yesus. Haleluya. Nama yang indah, hanya nama Yesus. Haleluya. Tiada nama lain Tuhan. Tiada nama lain. Haleluya, haleluya. Hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Nama yang menguatkan kami Tuhan. Nama yang menyediakan. Nama yang memberkati kami. Haleluya. Nama yang sanggup memulihkan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sanggup, Dia sanggup melakukan perkara. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dengan imanmu katakan, Dia sanggup. Dalam segala keadaan kami Tuhan, Engkau sanggup. Amin. Engkau sanggup Tuhan. Yang terluka menyembuhkan, yang menderita Dia sanggup memulihkan. Haleluya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan. Amin. Haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia
Putar musik saja. Amin. Engkau sanggup Roh Kudus. Engkau sanggup Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Pribadi yang mengenal kami, pribadi yang mengetahui setiap hati kami, berfirmanlah Engkau Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, Dia sanggup, Dia sanggup. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Yesus sanggup melakukan perkara besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Amin. Kami bersyukur memiliki Engkau. Hanya Engkau yang patut kami sembah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tidak ada yang dapat kami andalkan di dunia ini selain Engkau ya Tuhan. Di tengah segala hal yang harus kami hadapi tengah-tengah hidup ini Tuhan, di tengah segala ketidakpastian, tapi kami memiliki jaminan yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, ketika kami datang pagi ini ke hadapan-Mu, bukan semata-mata rutinitas semata, atau menyambut himbauan di mana kami boleh beribadah secara onsite dengan terbatas. Namun lebih daripada itu Tuhan, kami hari ini datang kepadamu dengan satu penyembahan, bahwa hanya Engkau saja yang layak kami sembah Tuhan. Biarlah ibadah hari ini Tuhan sungguh menjadi ibadah yang menjadi berkat dan juga memuliakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kami bersama-sama renungkan, sungguh kembali menguatkan iman kami, sungguh kembali menyegarkan rohani kami Tuhan. Sehingga hari kami rindu Tuhan, hidup kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan sampai selesainya ke dalam tangan-Mu. Kau berkati setiap kami, Engkau urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, saya selalu lupa untuk menyapa yang di rumah ya. Kadang-kala habis khotbah baru ingat, aduh saya juga khotbah kepada yang di rumah juga gitu ya. Shalom jemaat yang di rumah juga. Ya, hari ini Bapak kasih Tuhan, firman Tuhan saya berikan judul Hidup yang memegang janji Tuhan. Mari sama-sama katakan, hidup yang memegang janji Tuhan. 2, 3. Ya, dasar firman Tuhannya kita ambil dari Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 12 ya. Hanya 6 ayat. Kita rindu baca bergantian ya. Kalau sudah mendapatkannya, katakan haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yosua 14 ayat 6 sampai 12. Iya, mari kita berdiri. Yosua 14 ayat 6 sampai 12. Saya akan baca ayat yang genap. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk membaca ayat yang ganjil ya. Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Silakan ayat 7, 2, 3. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, yang 10 orang itu ya, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku
seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepada buku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Ya, Bapak kasih Tuhan, pernahkah kita mendengar ada orang-orang yang mungkin dalam perbincangan santai ngobrol begitu ya, mereka ngobrol-ngobrol, ya bermimpi, menyampaikan harapannya. Kira-kira hidup seperti apa sih yang mereka inginkan? Ya, saya boleh silakan slide berikutnya. Mungkin kalau saya gambarkan ada 3 orang yang sedang ngobrol begitu ya, ya yang belakang nguping, ya yang ngobrol bertiga gitu ya. Kira-kira kalau kamu menginginkan hidup seperti apa sih? Ya mungkin ada yang menjawab, boleh silakan. Saya ingin hidup memiliki rumah di atas bukit, gitu ya. Nah si yang nguping mikir di atas bukit, gitu ya. Wah, kayak gini bukannya kira-kira ya? Diceritain, masa di atas bukit? Belum beres, lanjutkan. Di atas bukit, tapi ada kolam renangnya. Oh salah berarti yang pertama tadi nggak mungkin kan? Di atas bukit ngapain di ujung sana gitu ya? Belum beres ngomongnya. Saya menginginkan sebuah rumah di atas bukit dengan kolam renang dan betul-betul privacy banget gitu ya. Saya ingin menikmati keindahan alam dan juga merasakan kenyamanan hidup. Apalagi tengah pandemi seperti itu ya, beberapa waktu lalu itu ada artis-artis itu yang mencoba untuk membuat rumah jauh di dalam hutan. Gitu ya. Karena ingin kembali normal secara pribadi begitu ya. Mungkin nggak pakai masker atau apa di tengah hutan gitu ya. Mungkin ada orang yang menginginkan hidup seperti ini, gitu ya. Bapak Ibu ingin punya rumah, kolam renang pribadi, punya gunung pribadi gitu mau? Amin ya. Semua jemaat Hosana punya masing-masing gitu ya, gunung punya rumah masing-masing. Enggak ada yang mustahil Bapak Ibu. Ya, siapa tahu nanti punya kontrakan di atas bukit mana dengan sekarang soalnya orang membutuhkan sesuatu yang nyaman begitu ya, apalagi dengan pandemi yang belum berakhir. Gitu ya. Atau yang kedua ngobrol, oh kamu ingin rumah, kalau saya enggak sih, saya mah ingin duduk santai. Tetapi penghasilan masuk terus. Enak ya, leha-leha, wah di pantai itu tiap hari ke Pangandaran, minggu depannya ke Bali, terus ke Lombok, wah gak balik lagi aja ke Bandung gitu ya. Tapi income masuk ya, pasif income gitu ya, wah masuk terus gitu ya. Mungkin ada yang ngomong gini gitu ya. Yang ketiga, saya nggak mau punya rumah di bukit, saya nggak mau seperti itu, saya inginnya traveling aja lah. Ya, pergi kemana-mana gitu ya. Kan ada ya yang suka traveling. Biasanya yang berani naik pesawat. Kalau yang susah, yang takut naik pesawat susah sih travelingnya. Misalnya ingin ke Lombok, jalan darat susah. Berenang, ya sok aja kalau kuat mah gitu ya. Tapi kebanyakan ya naik pesawat kan kemana-mana gitu ya, traveling. Tapi ada orang seperti ini, saya nggak mau, pokoknya saya mau kalau punya uang, cukup uangnya, saya mau pergi kemana-mana. Hari ini misal ke Singapura, minggu depan kemana, itulah hidup saya yang inginkan. Wah idealis semua ya. Dan itu sesuatu yang menyenangkan Bapak kasih Tuhan. Apalagi konteks saat ini, pasti mengharapkan seperti ini. Ya, status demi status, kemudian mulai bermunculan, wah missing holiday, wah segala macam ya, foto-foto masa lalu mulai dimunculkan ya, ada yang lagi mungkin di gedung sate lagi gini tanpa masker, waduh merindukan seperti ini, atau yang ke pasar nggak pakai masker, foto dulu mungkin sempet ya di depan lapak ininya misalkan apa gitu ya, wah merindukan ke pasar seperti ini, semua bermunculan, betul? Dan jangan-jangan di antara kita pun seperti itu, nggak ada yang salah, merindukan sesuatu yang kita dambakan. Tapi pertanyaannya Bapak kasih Tuhan, pernahkah kita mungkin berpikir dan mengatakan kepada diri kita, saya mah gak mau punya rumah di atas bukit, gak mau seperti tadi leha-leha atau traveling, ya boro-boro traveling naik pesawat aja gak kuat gitu ya. Naik motor aja muntah, misalnya mual gitu ya, susah traveling gitu ya. Saya mah gak mau, pokoknya saya punya prinsip.
mau belajar hidup yang memegang janji Tuhan. Kalau saya bayangkan kalau 3 orang ngobrol terus ditanya nguping tuh, kalau kamu ngapain? Saya mau hidup memegang janji Tuhan gitu ya. Yang 3 pergi kali ya. Ya kok gitu sih gitu ya. Tapi kasih Tuhan ini sesuatu pertanyaan dan pernyataan yang sepertinya idealis banget ya. Yang membumi dong. Tapi jangan salah yang kasih Tuhan. Justru ini adalah sumber kekuatan buat kita anak Tuhan. Yang betul-betul bertumbuh dalam Tuhan. Kenapa? Nanti kita bahas dari Yosua ini. Belajar untuk hidup memegang janji Tuhan. Pertanyaannya adalah mengapa kita harus pegang janji Tuhan itu? Mengapa kita tidak pegang yang lainnya? Kalau hari ini yang punya aset, kenapa saya tidak betul-betul pegang aset saya? Untuk 7 turunan gak akan habis gitu ya. Atau kenapa saya gak pegang anggota keluarga saya yang saya bisa percaya? Karena ada tuh ya, kalau bersaudara gitu, biasanya ada satu aja yang paling berhasil gitu ya. Ya, nah, syukur-syukur semuanya berhasil. Tapi biasanya ada satu yang paling mentereng gitu ya. Saya ngandelin dia aja. Kalau butuh apa-apa, dia selalu ready. Kalau lagi sakit, dia selalu menolong. Kalau lagi saya lagi kurang, dia selalu mencukupi. Wah, pokoknya mah dia the best lah. Kenapa tidak pegang seperti itu? Atau kita tidak pegang yang lainnya yang ada di dunia ini secara materi? Karena satu, semua itu sementara. Dan gak ada yang bisa kita pegang sesungguhnya secara pasti. Pertanyaannya mengapa kita harus pegang janji Tuhan? Baik kasih Tuhan, kalau kita melihat dari Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 12, kita akan melihat bahwa di dalam janji Tuhan, di situ terletak kekuatan iman kita Bapak Ibu. Amin. Di situ ada kekuatan iman kita di tengah menghadapi segala situasi yang tidak menentu. Ada satu bagian firman Tuhan di dalam Keluaran 19 ayat yang kelima. Ya, dikatakan demikian. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri, bukan kesayangan orang lain. Dari antara segala bangsa, dari sekian banyak umat-umat di dunia ini. Tuhan katakan ketika kamu memegang perjanjian-Ku, engkau menjadi harta kesayangan-Ku. Dan dilanjutkan apa dikatakan di sana? Sebab akulah, kalau saya nggak punya apa-apa ya, saya nggak punya apa-apa terus ke Bang David, tenang Bang, saya jamin hidup Abang. Saya sendiri nggak punya apa-apa. Misalnya sakit-sakitan atau misalkan harta pun nggak punya, begitu ya, baju pun yang dipakai yang mungkin ini terus selama setahun sampai ya alasannya ini baju paling nyaman, padahal nggak ada lagi gitu ya. Terus saya bilang ke Bang David, saya jamin hidup Abang. Apa yang Abang minta, saya kasih. Sedangkan saya nggak bisa jamin hidup saya sendiri. Tetapi Tuhan sendiri dalam Keluaran dikatakan, kalau engkau berpegang pada perjanjian-Ku, engkau menjadi harta kesayangan. Aku sendiri, bukan kesayangan orang lain. Bukankah ini satu berita yang menguatkan iman kita? Ya, kita punya barang tentu disayang-sayang ya. Arloji mahal gitu ya. Arloji yang paling mahal yang pernah saya punya ya, bukan sombong ini ya. Ini yang paling saya punya ya, paling mahal itu berapa tahun lalu gitu ya. Itu lumayan ya, 1 juta gitu ya hari itu. Saya sayang ya, karena baru bisa kebeli ini gitu ya. Kalau jalan kesenggol, orang teh nggak lihat jalan teh gosok-gosok, masih ini. Kalau lagi di kantor gitu ya, lagi mau baca, aduh, meja teh keras tinggi, salahin meja, ya, usap-usap. Kenapa? Karena harta kesayangan saya. Barang aja yang kita punya pasti sayang-sayang. Mobil deh mungkin kita gitu ya, mungkin kesenggol dikit atau misalkan apa gitu maaf gitu ada yang lewat, pluk, nyimpen investasi di mobil kita. Warna putih-putih gitu, aduh, langsung kan kita lap, nggak akan kita tunggu sampai banyak lah sekalian. Putih gitu baru saya bersihin, nggak akan. Saya kira Tuhan lebih dari itu. Ketika Tuhan melihat kita, betul-betul disayang, dipelihara, dan dipantau. Ingat ya firman Tuhan bulan lalu saya katakan bahwa Tuhan itu penjaga Israel. Dan saya aminkan itu. Kenapa? Karena menjadi harta kesayangan. Bahkan yang menjamin hidup kita adalah pemilik alam semesta ini. Apa yang gak ada dari Tuhan? Gak ada. Tuhan semuanya punya. Karena Tuhan yang menciptakan
kita semua dan segala isinya. Yang kedua, kasih Tuhan, kenapa kita harus pegang janji Tuhan? Ya. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 4 ayat 31, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ada dua hal yang perlu kita soroti di sini. Ia tidak akan melupakan perjanjian dengan sumpah kepada nenek moyang. Ini penting. Kenapa ada nenek moyang? Artinya bukan janji ucapan saat itu, tapi dari tempo hari, tempo dulu, utuh Tuhan sudah sampaikan. Artinya apa yang kasih Tuhan? Mengapa kita harus pegang janji Tuhan? Tuhan tuh nggak pernah ingkar janji. Bolehkah bersaksi di sini barangkali ada yang pernah merasa, Tuhan ingkar janji kepada saya? Ada? Kalau dijejerkan semua anak Tuhan di dunia ini, saya yakin, bukan sok tahu, saya yakin nggak ada satupun yang akan berdiri mengatakan Tuhan ingkar janji terhadap saya. Saya kira nggak ada. Kenapa? Tuhan sudah mengatakan, Ia nggak akan melupakan perjanjiannya yang sudah jauh-jauh hari sampaikan kepada nenek moyangmu. Waktu saya menyiapkan ini, ingat, boleh berikutnya, ingat satu tempelan yang saya tempel di dinding, ya mungkin nggak jelas. Ini tempelan saya buat Zenas. Ini saya tempel itu bulan Juli waktu dia mau sekolah, pindah sekolah yang baru. Ya, saya kasih semangat gimana caranya supaya di sekolah yang baru dia semangat. Saya kasih tulisan begini, Zenas akan mendapatkan Godzilla robot kalau Zenas ikut pelajaran. Ikut pelajaran itu seperti apa, Papi? Saya jabarkan, ya, karena seorang guru mesti jelas nih ya indikatornya. Nih, yang pertama, ikut olahraga. Ya, Zenas tuh kalau untuk bergerak bareng-bareng gitu ya, sulit. Ikut belajar, ya, online kan, harus ngikutin. Ketiga, ikut berdoa. Ini bulan Juli, ini belum di checklist Juli. Nah, kenapa saya tempel ini? Karena saya tahu susah ingat, gampang lupa. Sedangkan saya punya anak, dijanjiin, itu ingat terus. Sampai ke kamar mandi, kalau itu belum digenapi oleh saya, dia akan ketok terus. Misalnya hari ini, gitu ya, tadi pagi misalnya, saya akan belikan es krim misalnya. Dia akan tagih terus. Misalnya saya nanti pulang ke rumah, belum duduk, Papi es krimnya mana? Belum. Tidur dulu, oke. Bangun tidur, es krimnya mana? Belum. Akan ini, sampai kalaupun saya nggak beli, tengah malam pun ditagih. Nah, daripada saya nanti diikutin terus dengan janji itu, saya tempel. Jadi tiap hari saya lihat, sambil saya juga konsisten. Oh, dia sudah belajar, saya checklist. Oh, dia sudah berdoa, saya checklist. Tinggal satu yang belum saya checklist. Apa itu ya? Saya lupa. Olahraga. Wah, susah banget. Tapi disuruh lari-lari sendiri mau, gitu ya. Namanya kasih Tuhan, manusia itu gampang lupanya. Makanya tidak sedikit ada anak-anak Tuhan yang akhirnya mungkin kecewa, bahkan dengan saudara seiman ketika dijanji-janjikan tertentu. Kenapa? Ya namanya manusia gampang lupa, katanya begitu. Ya, makanya kasih Tuhan, kenapa kita harus pegang janji Tuhan? Karena di dalam Tuhan setia kepada janjinya. Nah, kalau kita lihat Yosua pasal 14 ini kasih Tuhan, ada satu hal yang menarik berikutnya. Yang tidak boleh kita lupakan, ada angka 85. Ya. Angka 85. Apa maksudnya 85? Kenapa? Nah, bagi kasih Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, ada fakta-fakta yang diungkapkan di Alkitab, kita jangan lewat begitu saja. Ada makna di sana. Nama tempat, nama bapaknya, bin siapa itu berarti ada ininya. Nah, sekarang kita lihat sorot itu angka 85. Kenapa Alkitab perlu menuliskan angka 85 usia dari Kaleb pada waktu itu? Pada waktu Yosua 14 ini. Kan di sana dikatakan bahwa waktu Kaleb mendapatkan janji tentang mendapatkan milik pusaka, dikatakan dia umur 40 tahun. Gitu ya. Kalau kita lihat, ingat kisah yang sebelumnya tentang 12 pengintai, kan kita lihat ya, ada 10 pengintai, kemudian ada Yosua dan Kaleb. Yang 10 memberitakan hal-hal yang negatif, yang buruk. Ya, bahkan firman Tuhan katakan berita-berita yang busuk. Ya, kalau diartikan tuh berita-berita yang jahat. Berita-berita yang melemahkan semangat, yang 10. Sedangkan Yosua dan Kaleb ketika hasil mengintai, dia memberikan satu semangat
bahkan iman kepada orang-orang Israel. Nah, waktu itu umur 40 dikatakan, lalu dalam perjalanannya dikatakan 45 tahun. Sejak itu disebutkan tentang janji itu 45 tahun, ayat yang ke-10 dikatakan, ya sama-sama kita lihat, semoga belum ditutup. Ayat 10 dikatakan, Yosua 14 ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah 45 tahun bukan waktu yang singkat Bapak yang kasih Tuhan. Dan saya yakin selama 45 tahun Kaleb tidak seperti ketika saya janjiin Zenas. Minta es krim, 1 menit, mana es krimnya? Satu menit lagi, mana es krimnya? Enggak. Saya kira 45 tahun ketika Kaleb hidup berjalan bersama Tuhan, dia tidak tagih-tagih terus. Saya yakin itu. Mana milik pusakanya? Mana milik pusakanya? Nantang-nantang Yosua gitu ya. Karena dia juga kan temannya, bersamaan waktu itu gitu ya. Mana, enggak. Tapi di sini kita akan selama 45 tahun. Sejak itu diucapkan, sampai hari ini Tuhan memelihara hidupnya. Oleh kasih Tuhan, Ibu Gembala, ya Bapak Gembala juga sering bercerita sekali kepada saya, diulang-ulang tentang sejarah gereja ini. Ya, dari mulai dinding bilik gitu ya Maya, dinding bilik, lantai juga masih tanah gitu ya. Terus hari itu masih zaman kayuan ya berarti ya, kalau nggak salah tuh ya ceritanya. Kalau sampai hari ini segede gini, bukankah itu pemeliharaan Tuhan? Ya. Sekalipun saya hadir di gereja ini sudah dalam bentuk cibangkong yang udah jadi waktu itu, gitu ya, udah di gedungnya, sangat layak begitu ya. Tapi ketika mendengar cerita-cerita yang sampaikan, gitu ya, bahkan naik Vespa pun dempet-dempetan, begitu ya, main ke alun-alun katanya gitu. Tapi dijalani, gitu ya. Tapi selama tahun-tahun itu, bahkan sampai detik ini, bukankah itu pemeliharaan Tuhan buat gereja kita? Dan saya juga melihat ya berdasarkan cerita-cerita dari Ibu Gembala, ada jemaat-jemaat yang sejak awal sampai hari ini ada ya saksi hidup itu. Dan mereka tetap setia, bukankah itu pemeliharaan Tuhan? Dan hari ini kita yang hadir di tempat ini pun Bapak kasih Tuhan. Bukan berarti saya katakan hari ini yang hadir tidak setia, tidak. Tapi hari ini yang hadir, apakah kita pun merasakan perjalanan iman kita, baik itu yang baru setahun, baik itu yang baru 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Adakah kita merasakan bahwa itu pemeliharaan Tuhan? Kalau ingat-ingat mungkin Bapak Ibu yang belum dulu mungkin datang ke Bandung seperti ini, gitu ya, mungkin baru pertama, sekarang bisa jadi seperti ini. Bukan hanya secara materi Bapak yang kasih Tuhan saya katakan, tetapi hal yang lainnya. Ada sukacita yang beda ketika saya dulu mungkin pertama datang ke Bandung, kemudian mulai ibadah di sini, mulai merasakan hadirat Tuhan, pertumbuhan iman. Itu pun pemeliharaan Tuhan. Apalagi setiap kita yang hari ini dari sejak awal sampai hari ini terus setia mengikut Tuhan, itu pun pemeliharaan Tuhan. Kami kasih Tuhan 85 tahun bagi Kaleb, ya, merupakan satu perjalanan iman yang tidak mudah pastinya. Tapi dia tetap iring Tuhan. Karena dia tahu dia memegang janji yang benar, janji Tuhan. Amin. Berikutnya kita lanjut terus. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih ciri orang yang hidup memegang janji Tuhan? Tentu kita ingin sesuatu yang bisa kita lakukan, gitu ya. Kalau saya mengajar anak-anak di sekolah, ini baru narasi kira-kira gitu. Lalu indikasinya apa yang bisa saya lakukan? Nah, Sarinu pun setelah pulang ibadah ini, kita tahu apa yang harus saya lakukan sebagai ciri orang yang memegang janji Tuhan. Kita perhatikan beberapa ayat yang kasih Tuhannya. Ada satu frasa yang terus-menerus diulangi sampai 3 kali. Ya, dikatakan di sana, ayat 8 dikatakan, bagian terakhir ya, tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan, lalu ayat yang ke-9, bagian terakhir, tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan, lalu bagian terakhir, ayat 13, ya tadi tidak sempat kita baca, bagian terakhir ayat 13, tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Artinya apa? Apa sih ciri orang yang memegang janji Tuhan? Cuma satu jawabannya, ikut Tuhan dengan sepenuh. Minggu lalu sudah dibahas sama Ibu Gembala tentang hati ya. Hati itu perbendaharaan, hati itu sesuatu yang dalam maknanya dan kemudian itu keluar menjadi ciri atau pribadi seseorang. Nah, di sini pun menggunakan kata hati. Kenapa?
Bukan hanya dengan mulut saja ikut Tuhan, seiring Tuhan, mulutnya mengaku. Tapi lebih dalam lagi, hatinya ikut Tuhan juga. Karena Tuhan Yesus pernah menegur ya, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh dari. Kenapa? Karena hati ini urusan yang mendalam. Dan gak semua orang tahu. Hanya saya dan yang Tuhan tahu. Artinya apa di sini kasih Tuhan? Ciri orang yang hidupnya memegang janji Tuhan adalah mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Apa sih mengikut Tuhan dengan sepenuh hati itu? Ya. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati artinya dikatakan lakukanlah perintah Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan, hormati kekudusan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan bukan asal-asalan. Kalau kita hanya mengejar berkat Tuhan, pokoknya saya jadi orang Kristen ingin berkatnya saja. Ini fokusnya tuh ke berkat terus. Dan dia lupakan bagaimana hidup benar di hadapan Tuhan. Contoh deh Bapak Ibu yang jauh lebih berpengalaman dari saya. Kalau dulu waktu Bapak Ibu mungkin ingin menyuapi anaknya yang susah makan dulu. Enggak mau Yakul misalnya. Oh hari itu apa? Udah ada Yakul ya. Zaman Bapak Ibu ya. Anggap saja ada gitu ya. Mau Yakul, makan dulu. Mau Yakul, makan dulu. Ya udah, mau makan dulu. Nah, kita suapin kan. Cuma dimakan sedikit. Semuanya masukin ke mulut, masukin. Nah, kira-kira saya gitu kalau masuk ini Zenas. Masukin. Yakul, belum, habiskan dulu. Nah, karena dia fokusnya ke Yakul, kadang-kala makan jadi asal-asalan. Karena fokusnya ke Yakul. Yang penting saya dapat Yakul. Makan. Cuma diambil beberapa butir nasi, masukin. Sambil menggerutu gitu ya. Kadang-kala apa aja jadi alasan. Ada sayur lah, gitu ya. Kenapa? Ada sayur, kan biasa juga dimakan. Gara-gara Yakul. Makan lagi nasi goreng. Kenapa? Ada sosis, kan biasa juga makan sosis. Itu cara supaya yang dimakan kebuang dan cepat habis nasinya. Demi Yakul. Makan lagi. Udah belum? Belum. Juga 2 sendok gitu ya. Makan. Udah belum? Belum. 2,5 sendok. Lama banget sih. Terus menggerutu. Tidak ada sukacita ketika makan. Kenapa? Karena fokusnya hanya Yakul. Bapak Ibu mungkin pernah masa kecil dulu fokusnya bukan Yakul. Dengan fokus masing-masing. Ya. Tapi semuanya menjadi kacau dan serba asal-asalan. Kenapa? Karena fokusnya Yakul. Begitu pula ketika anak Tuhan, fokusnya hanya mau minta berkat saja. Mana Tuhan berkatnya, mana berkatnya? Mungkin ketika khotbah di ibadah dikatakan, ibadahlah setiap minggu. Ya udah, saya ibadah aja dengan menggerutu. Pakai masker, ya pakai masker. Gitu ya. Semprot. Pas di bawah, karena datang dari rumah sudah nggak sukacita, disuruh apa? Termogan, cek suhu. Ya, nih. Ya. Karena dari rumah udah gitu. Karena di pikirannya, mana berkat Tuhan, duduk di sini. Maaf, itu buat Bapak Gembala. Ya udah. Gitu ya. Karena enggak fokus lagi untuk ibadah. Ya, disuruh pindah lagi. Kenapa? Itu buat multimedia. Oh ya udah, pindah. Akhirnya dia pulang gitu ya. Enggak jadi ibadah. Karena dari rumah sudah fokusnya berkat yang belum belum dapat mungkin gitu ya. Karena fokusnya berkat. Jadi asal-asalan. Baca firman Tuhan. Ya udah saya baca. Kita apa sekarang? Kejadian ya udah baca. Pada mulanya adalah firman. Dah cukup. Udah Tuhan, saya baca 1 ayat. Mana berkatnya? Padahal udah ikut Tuhan selama 20 tahun. Yang dibacanya Kejadian 1 ayat 1. Itu prestasi buat dia. Jadi ketika Tuhan tanya, firman Tuhan apa isinya? Kejadian. Ayat 1. Ya masih mending lah ya satu kitab, ini 1 ayat 1. Kenapa? Karena yang dikejar hanya berkat. Yang lainnya asal-asalan. Yang penting beres. Apalagi kondisi sekarang. Yang di sini masih tampak gitu ya. Yang di rumah kan kita nggak bisa lihat. Apakah juga asal-asalan? Ataukah juga sungguh-sungguh? Ataukah fokus kita adalah saya pegang janji Tuhan. Caranya gimana? Lakukan perintahnya, hormati kekudusan Tuhan. Karena gak ada yang lain selain itu. Lalu berkatnya gimana? Berkat urusan Tuhan.
kita lihat ya ayat yang ke-12, Loh, ayat 12 tuh Kaleb minta berkatnya loh. Dikatakan, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Mau kasih Tuhan, kalau kita baca hanya ayat 12 saja, kita akan bisa mengatakan, ini Kaleb minta-minta berkat. Kita mesti baca satu perikop, lihat konteksnya. Kaleb menjalani 45 tahun dengan begitu setia. Kasih Tuhan, saya tidak mengatakan di sini kita jangan mau minta berkat. Enggak. Silakan kita punya Tuhan, Raja, segala Raja, amin. Kita minta berkat silahkan. Tapi fokusnya tuh jangan itu berkatnya. Tapi kepada Tuhan yang sumber berkat itu. Kita taati Dia, kita hormati kekudusannya. Waduh Tuhan kalau udah ngasih berkat, mungkin kita juga nggak bisa menampungnya lagi. Tapi ingat, fokusnya kepada itu. Kadang-kala saya ada jemaat gitu ya, bukan di sini ya, di gereja tertentu. Ketika hamba Tuhannya mulai doa berkat, ya berkat diberkati dan seterusnya, amin, udah langsung kabur jemaatnya. Jadi ketika amin, ketika saya doa ya, geruduk, apa sih ini? Gereja yang lain. Berbondong-bondong keluar. Ya kalau sendiri sih pelan-pelan gak akan kedengeran. Kan langkah orang tuh beda-beda. Ada yang gini jalan tuh, ada yang diseret begitu ya jalan tuh. Dia berbondong-bondong gitu ya. Ada yang serok, kan ganggu. Belum ada yang ngomong, makan bakso habis ini ya. Aduh, kan berisik. Terus saya lihat, astaga, pintu gereja belum dibuka. Ini tipe jemaat yang penuh inisiatif. Dia buka sendiri. Hamba Tuhannya, amin, baru mau keluar, ditinggalin hamba Tuhannya di sini. Belum turun kan biasa nyalamin ya, kalau bukan pandemi salamin satu-satu. Hamba Tuhannya masih di atas, pintu udah kebuka. Ini hal sepele, tetapi bagi saya Bapak ngasih Tuhan, bagaimana kita menghormati? Apa yang menjadi motivasi dia ke gereja? Bayangkan kalau doa berkat ada di depan gitu ya, mungkin Bapak Gembala. Mari kita mulai ibadah ini dengan doa berkat. Kalau orang yang fokus ke berkat, habis amin doa berkat di awal, dia pulang lagi. Yang penting saya udah dapat berkat. Ya, untung di terakhir ya doa berkatnya. Jangan di awal lah. Nanti ibadah jam 10:03 udah bubar. Padahal udah dikasih waktu 1 jam ya, 1 jam setengah. Tapi karena fokusnya berkat, ya udah cukup dapat berkat ya udah pulang. Atau pas pas doa-doa berkat seperti itu gitu ya. Yang kasih Tuhan, orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dia fokusnya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, tidak asal-asalan. Nah kalau kita perhatikan kasih Tuhan hidup setiap kita sampai hari ini, tentu kita lihat tadi ya, semua karena pemeliharaan Tuhan. Milik pusaka diberikan kepada Kaleb dan Tuhan genapi itu. Persis seperti yang diucapkannya. Lagi-lagi, Kaleb bisa melihat selama 45 tahun ini dia mengiring Tuhan. Dan dia kemudian mendapatkan milik pusaka itu. Saya sekira ya, kalau Kaleb hari ini masih ada, ingin mengatakan bahwa jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan gadaikan Tuhan karena situasi yang gak kondusif. Mungkin Kaleb ingin mengatakan begitu. Kenapa? Kalau kita lihat kan ada orang-orang enak, itu kan orang-orang besar. Ya, kota-kota berkubu, ya orangnya hebat berperang. Saya kira juga Kaleb pasti menghadapi situasi-situasi yang sulit. Namun bisa sampai hari itu menerima janji Tuhan. Dia tetap menjaga fokusnya kepada Tuhan. Dan dia pasti mengatakan bahwa jangan pernah sekalipun kita gadaikan Tuhan. Kita gantikan Tuhan dengan hal-hal yang tidak sesuai Tuhan inginkan. Namun kasih Tuhan, kalau kita lihat sebagai penutup, mari kita lihat Mazmur 103 sebagai bagian penutup ya. Mazmur 103 15 sampai 18 saya akan bacakan. Ya, di depan juga sudah ada, semoga terlihat ya. Mazmur 103 ayat 15 sampai 18. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai
selama-lamanya. Atas siapa? Atas dan bagi orang-orang dan yang ingat untuk melakukan. Udah jelas kok Tuhan mengatakan tentang tuntunan kita sebagai anak Tuhan. Dari Mazmur ini kita lihat mengasihi Tuhan, hidup manusia itu ringkih, rapuh, riskan. Ingat 3R ini. Ringkih, rapuh, dan riskan. Ya, jangan hanya ingat 3M. Menerawang, meneraba, dan apa satu lagi? Melihat. Jangan lupa bener ya, jangan lupa dilihat, cuma gini doang. 100.000, percaya pada mas 1.000 gitu ya. Dilihat, melihat, meraba, menerawang. Nah ini pun Mazmur 103 mengatakan tentang kondisi manusia itu 3R. Rapuh, ringkih, dan riskan. Tapi untungnya puji Tuhan Mazmur gak sampai di situ. Bayangkan kalau Mazmur berhenti di situ. Ya lemas, bener saya rapuh. Apalagi pas lagi ada masalah, bener kan saya meriskan. Tapi Mazmur masih berlanjut. Bukan hanya 3R, ingat. Sekalipun 3R, kamu akan kuat katanya. Apa yang menguatkannya? Kasih setia Tuhan. Betul saya rapuh, betul saya riskan, ringkih. Tapi saya bisa kuat. Karena kasih setia Tuhan. Amin. Bapak Ibu tentu, pengalaman bersama keluarganya dalam membesarkan anak-anak. Ya, kalau saya dengar juga ada cerita dari Pak Daud begitu ya, atau Pak Lim Beng Hok gitu ya, atau Om Bowo juga sama gitu ya, pernah ketika mungkin pas Komsel waktu itu cerita-cerita. Ya saya hanya melihat gitu ya, itu semua karena kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Lalu apa? Nah di sini Tuhan mengatakan bahwa Tuhan setia ataupun kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya atas siapa? Orang-orang yang takut akan Dia. Ya, hormati kekudusannya dan keadilannya bagi anak cucu. Apa itu keadilannya? Tuhan yang menjadi pembela kita, Bapak Ibu. Ya. Tuhan yang bela. Saya ingat sekali ketika saya masih remaja, lihat nenek saya, gitu ya, udah tua. Matanya udah mulai kabur gitu ya. Udah kabur. Kadang-kala saya seling jahilin gitu ya. Saya jahilin ya kalau ada apa gitu ya. Kalau acara apa atau ada uang gitu ya. Kan udah kabur tuh gitu ya. Itu berapa Bob? Sekian gitu ya. Sok buat Bobby lumayan ada lebihnya gitu. Ya kan udah kabur. Jalan juga ini. Tapi satu hal yang saya lihat sejak remaja, emak saya yang sudah tua ini begitu rajin doa pagi. Ya, kalau nggak salah jam 6 hari itu. Rajin. Dan semua orang, semua jemaat di gereja di Garut udah tahu, bahkan satpam udah tahu. Nah ketika saya remaja saya berpikir, ya ngapain sih, apa sih yang dikejar gitu ya? Kan bisa di rumah gitu ya. Kenapa? Mata udah kabur, jalan aja susah, tapi herannya jalan pulang selalu tahu. Sekarang udah meninggal ya, sudah almarhum, saya lupa berapa tahun lalu. Selalu tahu, ke rumah saya ya ke rumah kami, tahu, pulang juga tahu, nggak nyasar. Ke gereja pun sama, padahal harus nyebrang jalan, harus melewati jalan apa gitu ya, kecil ya, pokoknya kok bisa sampai gitu ya. Tapi dia mau mengusahakan doa pagi setiap hari. Setiap hari. Bahkan sudah dilarang-larang, udah emak gitu ya, sama ada orang gereja juga, udah emak di rumah aja doanya. Tapi tetap kekeh doa. Sampai saya mikir apa sih yang dikejar. Setelah dewasa baru saya ngerti. Itulah contoh hidup yang mengandalkan Tuhan, contoh hidup yang dibela Tuhan sampai masa tuanya. Dan pada kesempatan ketika saya mendapat libur dari kampus, ketika dari Malang ke Garut, saya ingat hari itu saya sempatkan ke rumahnya. Kemudian saya tanya, "Emak, percaya Tuhan Yesus enggak?" "Percaya, Emak. Ya Tuhan tolong saya," segala macam. Saya lega gitu ya. Kenapa? Karena kan saya kembali ke Malang lagi, nggak tahu umurnya berapa. Tapi meninggal pas saya di Bandung. Namun saya lihat kasih Tuhan dari kehidupan mak saya. Saya melihat bahwa itulah contoh hidup yang dibela Tuhan. Sampai masa tua pun, firman Tuhan benar katakan, Tuhan yang menggendong. Umur nggak ada yang tahu sampai kapan. Kondisi nggak tahu seperti ini sampai kapan. Namun satu hal yang kita pegang bahwa kasih Tuhan dari Mazmur ini, benar kita ringkih. Apalagi kondisi seperti ini. Siapa sih yang kebal terhadap virus ini? Nggak ada. Nggak ada. Gitu ya. Saya pun yang udah pernah kena gitu ya, waktu itu sempat donor plasma,
Kemudian saya agak bangga, kenapa? Karena ternyata antibodinya tinggi, katanya bagus, wah asik gitu ya. Tapi saya tidak berbangga diri juga, wah sok dia virus, gitu ya. Enggak. Tantang gitu ya, masker dibuka gitu, mana? Enggak. Ya tetap aja, sekalipun antibodinya waktu itu bagus, bulan apa saya lupa, gitu ya. Sempat donor juga plasma, tetap saya juga pulang dari sana, aduh Tuhan, berikan saya kesehatan yang baik. Saya pulang ke rumah, gitu ya, ada anak-anak, berikan saya sehat gitu ya. Nggak ada yang kuat mengasih Tuhan. Namun kalau kita berhenti hanya di sini, saya ringki gitu ya. Apalagi mungkin sudah Bapak Ibu yang berkesempatan tidak ada batasan tertentu gitu ya untuk ibadah. Padahal bisa gitu ya. Di rumah aja lah takut. Ya, nah saya nggak mau cerita di sini ya. Kenapa saya Bapak Ibu aja gitu ya, karena online ya. Nah misalnya Bapak Ibu gitu ya nggak ada halangan apapun ya. Kenapa? Karena saya baca Mazmur, Pak Bobi atau misalkan Bapak Gembala ayat 15, manusia kan ringkih, riskan, udah tahu gini masa mencobai diri. Ingat bagian berikutnya, ada kasih setia Tuhan bagi yang mencari Dia. Dan ingat, dikatakan keadilannya bagi anak cucu, artinya apa? Mari Bapak yang kasih Tuhan, jadikan hidup kita menjadi satu cerita-cerita rohani bagi anak cucu kita. Bahwa Tuhan yang membela hidup kita. Saya baru nyadar gitu ketika saya mengingat lagi kehidupan mak saya, ini berarti masa saya nggak bisa seperti itu. Contoh iman sudah diberikan, ya nggak ada apapun yang diwariskan harta kekayaan, saya nggak butuh itu. Tapi ketika saya lihat ini hidup yang dibela Tuhan, saya mau belajar seperti itu. Dan itu pun di setiap kita yang kasih Tuhan. Mari kita torehkan sejarah dalam kehidupan kita menjadi cerita generasi ke generasi. Ikut Tuhan, itu cukup. Yang lainnya Tuhan bela. Mari pemusik dan juga singer dan Bang David boleh bantu di atas. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kami kasih Tuhan untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, saya ingin mengatakan sekali lagi. Ayo sama-sama kita pegang janji Tuhan. Janji pemeliharaannya. Dengan catatan dikatakan lakukan firman-Nya, hormati kekudusannya. Dan biarlah hidup kita menjadi cerita rohani bagi generasi-generasi berikutnya. Dan bagi kita anak muda gitu ya, masih teens, masih youth yang hari ini mendengarkan baik di rumah maupun di sini, ayo kita pun sama-sama belajar. Tunjukkan hidup kita yang menghormati Tuhan kita. Dan kita akan melihat seperti Kaleb di usia 85, dia menggenapkan janjinya bagi Kaleb. Dan Tuhan pun pasti menggenapi buat kita. Tapi catatannya seperti tadi, sepenuh hati. Katakan sepenuh hati. Mari kita iring Tuhan sepenuh hati kita, mengiring seumur hidup kita. Mari kita pujikan satu pujian, refnya saja, bejanamu ya, mengiringmu seumur hidupku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan dengan sepenuh hati kita, Tuhan mulai hari ini, aku mau lebih serius lagi ikut Tuhan. Baik yang di rumah ibadahnya maupun yang onsite hari ini sama. Kita iring Tuhan itu harus dengan sepenuh hati. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan pada harapanku di dalam-Mu. Harapanku hanya ku kan teguh bersama Tuhan. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu, jadikanku bejana-Mu untuk mengiringmu seumur hidupku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu. Pikiranku, kehendakku, pikiranku, kehendakku, ku serahkan pada harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan
Bapak Ibu, bagaimana perjalanan iman kita selama ini? Sudahkah kita betul-betul serius di hadapan Tuhan? Sesungguhnya Tuhan tidak jauh dari kita. Dia dekat dengan kita. Dikatakan ketika kita memegang perjanjian Tuhan, kita itu jadi harta kesayangan Tuhan. Yang menjamin hidup kita adalah Tuhan sendiri yang mempunyai alam semesta ini. Artinya Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada yang kurang di hadapan Tuhan. Apa yang kurang bagi Tuhan? Tidak ada. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih Tuhan, mulai hari ini dengan segala keterbatasan yang ada, baik yang di rumah maupun di gereja, ayo lebih serius lagi di hadapan Tuhan. Lebih serius lagi dan lebih serius lagi. Dan biarlah hidup kita menjadi sebuah cerita rohani, perjalanan iman yang sungguh menjadi berkat buat anak cucu kita. Dan mereka boleh melihat, Tuhanlah pembela orang tua saya, Tuhanlah pembela kakek nenek saya, Tuhan pembela anak-anak saya. Dan mulai hari ini aku mau serius ikut Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu. Serahkan harapanku, ku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bercanda-Mu. Untuk sekali lagi, mari Bapak Ibu ambil komitmenmu mengiringku. Berdoa apa yang kamu sampaikan kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Amin. Kami memegang teguh janji-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Amin. Engkau yang punya segalanya Tuhan. Amin. Amin. Oh, haleluya. Ya Tuhan, untuk silakan Bapak Ibu berdoa. Silakan Bapak Ibu ambil komitmen kepada Tuhan. Ketika Engkau mengiring, ketika kita mengiring, memegang teguh janji Tuhan, tidak pernah mengecewakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada terlalu banyak kesaksian. Ada terlalu banyak kesaksian, baik di pribadi, di keluarga, di gerejamu. Haleluya, haleluya. Dia yang punya segalanya, tidak usah takut Bapak. Dia yang punya segalanya, tidak usah takut. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada warisan yang kami harus beri buat anak kami. Haleluya. Kami rindu anak-anak kami pun mereka memegang teguh janji Tuhan. Haleluya, haleluya. Seperti kami melihat orang tua kami Tuhan. Seperti kami melihat orang tua kami Tuhan. Kami mau anak-anak kami melihat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau orang tua kami dulu berdoa, selalu berdoa. Ajar kami anak-anak sekarang Tuhan.
Kami berdoa selalu Tuhan, karena kasih setiamu tidak pernah berubah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Haleluya. Tetap setia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Setiap engkau yang mendengar firman Tuhan katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Bolehkah angkat tangan kananmu sebagai tanda imanmu? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Jawab ya, Roh Kudus. Jawab ya, amin. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ketika kebenaran-Mu disampaikan, ada yang dilepaskan Tuhan. Ketika kebenaran-Mu disampaikan, ada kemenangan buat setiap umat-Mu. Pagi hari ini kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berkati Kobobi Tuhan yang sudah membagikannya bagi kami. Buat seluruh persiapan yang sudah dibuat Tuhan, berkati Tuhan. Buat istri dan anak-anak pekerjaannya Tuhan, berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami lakukan kebenaran firman-Mu, karena kasih setia-Mu tidak pernah berubah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu, kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Berkati Tuhan, amin. Saya pun diberkati Tuhan. Luar biasa ya. Cerita tentang emaknya sama dengan emak saya, saudara. Kalau emak saya orang tua saya. Dulu setelah papa saya meninggal, mama itu selalu membangunkan kami jam 5. Dan selalu sebelum jam 5 dia sudah berdoa duluan. Berdoa duluan jam 5 baru bangunin kami. Saya selalu pegang, saya bilang, hidup saya hari ini pun karena air mata orang tua saya. Amin. Firman ini pegang saudara, kita pun harus mewariskan untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak kita berpegang teguh terhadap janji Tuhan. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau beri persembahan. Buat yang bertugas boleh. Persembahan kita berdoa, nanti Ibu Fitri yang berdoa. Haleluya Yesus. Kami
mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu begitu besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bila sebentar lagi kami mau berkorban Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, berkati mata pencarian mereka Tuhan. Itu begitu besar, begitu luar biasa atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan yang memberi Tuhan. Tuhan terlebih dahulu memberkati kami Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini Bapak untuk perluas kerajaan-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kasih setia-Mu yang kurasakan. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh di-scan yang di sebelah kanan ya. Kasih kurasakan lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang Kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu. Berkat-Mu telah ku terima, sempat membuat apa yang tak ku pikirkan. Untuk persembahan ke depan, siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu dengan amin. Selain puji dan sekali lagi, siapakah aku ini Tuhan? Siapa? Sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita berdiri. Oh, jadi biji dengan apakah ku balas Tuhan? Puji dan sembah. Amin. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tidak menimpa aku. Terima kasih di akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menaikkan doa
doa syafaat kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami boleh lihat bagaimana lawatan Allah bekerja. Kasih setiamu tercurah atas bangsa kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami boleh lihat lawatan Tuhan yang luar biasa Tuhan. Sehingga Tuhan sampai saat ini kami sebagai penduduk Indonesia ada dalam keadaan aman Tuhan, tentram. Kami semua tahu Tuhan, karena semua berkat anugerah Tuhan tercurah buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami juga berdoa buat para pemimpin kami Tuhan. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, bahkan jajaran semuanya Tuhan. Kau senantiasa campur tangan dalam kehidupan mereka. Nyatakan kuasa-Mu bekerja Tuhan, di dalam mereka melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami ini. Tuhan turut bekerja dalam kehidupan mereka. Berikan roh takut akan Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami, kota Bandung ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat lawatan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami ketika kami berada di kota Bandung ini Tuhan. Damai sejahtera sukacita tetap Tuhan alirkan dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat Bapak Gubernur kami Tuhan, wakilnya Tuhan, bahkan sampai wali kota kami, sampai Bapak RT RW kami Tuhan. Tuhan yang menjaga kehidupan mereka. Roh takut akan Tuhan tetap ada dalam kehidupan mereka. Kesehatan demi kesehatan Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bawa Tuhan para tim medis kami juga ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus mereka juga dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tuhan yang memagari kehidupan mereka. Bahkan Allah campur tangan dalam setiap apapun yang menjadi usaha mata pencarian mereka. Keluarga mereka Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Keamanan kami juga Tuhan, kami berdoa buat para amarat keamanan kami. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka, berjaga-jaga untuk keamanan bangsa dan negara kami ini. Tuhan berkati, Tuhan lawat, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan Yesusku. Kalau sampai hari ini Tuhan kami boleh lihat bagaimana pembangunan rumah ibadah kami. Tuhan selalu ada bekerja dalam pembangunan rumah ibadah kami. Kami terus bawa Tuhan segala kebutuhan-kebutuhan guna pembangunan rumah ibadah-Mu Tuhan. Kami bawa Tuhan lift kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bawa peredam ruangan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau dari awal kami sudah lihat bagaimana Allah bekerja, Allah campur tangan, sehingga Tuhan sampai saat ini kami boleh dengan nyaman, dengan tidak kurang satu apapun juga kami boleh ada di rumah ibadah ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, keperluan yang lain juga Tuhan akan cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan akan cukupkan, dan Tuhan akan lakukan perkara yang luar biasa terjadi buat pembangunan rumah ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami juga berdoa Tuhan khusus buat Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak rohani kami, orang tua kami Tuhan. Berikan tetap kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan mereka, keluarganya Tuhan, anak-anak cucu mantunya Tuhan berkati. Tuhan campur tangan, biar senantiasa kekuatan Tuhan selalu Tuhan alirkan dalam kehidupan keluarga Bapak dan Ibu rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Tuhan, jemaat Hosana Tuhan. Kami berdoa dimanapun mereka berada Tuhan, senantiasa lawat kami setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan kami, apapun yang menjadi mata usaha pencarian kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan lawat, Tuhan akan berkati Tuhan. Tuhan akan memberikan perbedaan kepada kami Tuhan. Ketika apapun yang menjadi penghalang di hadapan kami, tetapi ketika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan singkirkan, dan Tuhan akan buka jalan setiap apapun yang kami ingin lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku, kesehatan demi kesehatan yang dirasakan oleh jemaat Tuhan, luar biasa lawatan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus bawa kesehatan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Alirkan terus kesembuhan itu Tuhan, biar senantiasa kesembuhan jemaat-Mu menjadi kesaksian yang hidup bagi setiap orang-orang yang mendengar bahwa Engkau selalu ada dalam kehidupan kami jemaat Hosana Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan Yesusku. Biar senantiasa Tuhan doa syafaat kami ini kami hanya naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Mari kita kedangkan tangan, kedua belah tangan kita terangkat tinggi. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Haleluya.
Berkat ini akan datang dan menjadi bagian kita semua. Diberkati keluarga, rumah tangga, anak mantu cucumu, diberkati kesehatanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam kasih sayang Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji, kami memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, katakan ajaib Tuhan.